bukan mustahil apabila calon berikutnya kita sebut si B itu memang dipersiapkan daripada calon tunggal. Kan gitu kan? Jadi ada calon lawan. Bahkan kita biasa nyebut sambil ngobrol di warung kopi, ini ada calon yang ada uang kalahnya. Mana dia menulis tentang pilkada di Solo. Dimunculkan calon abal-abal supaya dia nggak lawan sudah bumbu kosong gitu ya. Ya. Nah itu karena itu kan nggak elok sekali gitu loh. Tapi memang udah dipersiapkan dia yang main. Nah begini juga ini. Tapi 24 jam presiden. Untuk itu negara ngasih segala macam fasilitas, pampres segala macam 24 jam. Kalau dia mengatakan saya selain jadi pejabat publik juga pejabat politik. Lalu jam berapa dia jadi pejabat publik? Jam berapa dia jadi pejabat politik? Jam 9 sampai jam 5 gitu pejabat publik. Lalu jam 6 sampai pagi dia pejabat politik. Ya enggak juga gitu loh. Nah, soal-soal sesederhana ini aja dia nggak ngerti. Ya, makasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin. Jadi seperti kata Refli bilang tadi, bagus dia mulai dengan presidensial threshold. Jadi selama ini kan kita sepertinya seolah-olah disuruh bebas milih. Ini ada calon loh, silahkan pilih. Nah, itu. Padahal kita tahu juga calon A, B misalnya atau bahkan C misalnya, enggak gue mau yang D kok. Gue mau yang D, enggak, tiga aja A, B, C aja, enggak gue mau yang D. Nah, itu karena kita tahu yang A, B, C-nya gerombolan yang belah sana dan sekarang makin diperkerucut lagi supaya istilah Repli tadi supaya lebih gampang bagi-baginya, geser-gesernya. Bahkan mohon maaf dengan segala hormat, bukan mustahil apabila calon berikutnya kita sebut si B itu memang dipersiapkan daripada calon tunggal. Kan gitu kan? Jadi ada calon lawan. Bahkan kita biasa nyebut sambil ngobrol di warung kopi, ini ada calon yang ada uang kalahnya. Ada seperti itu. Bukan uang Seperti kalah aja, bukan hanya uang kalah, tapi nanti masuk kabinet juga yang kalah. Nah, gitu. udah menjurus. Seperti misalnya majalah Tempo kalau nggak salah, saya nggak ingat persis tapi kalau nggak salah majalah Tempo. Bagaimana dia menulis tentang pilkada di Solo. Dimunculkan calon abal-abal supaya dia nggak lawan sudah bumbu kosong gitu ya. Ya. Nah itu karena itu kan nggak elok sekali gitu loh. Tapi memang udah dipersiapkan dia yang main. Nah begini juga ini. Tapi yang menarik adalah bahwa Hersu tadi dari awal mengatakan oh ternyata gitu kan. Ternyata ada main masternya di belakang wacana dua pasang ini dan itu adalah dari Jalan Tanah Abang 3 ya. CSIS ya. Dan sepertinya saya nyebutnya CLBK nyebutnya. Oke. Cerita lama mau balik lagi. Ya. Jadi bagaimana pada masa saya Orde juga Baru. baca itu tadi karena orang semua langsung begitu dia ngomong, wah orang mulai curiga begitu dan nanti kita mesti tanya orang-orang lama ya soal itu ya. Bener nggak sih mainannya seperti itu gitu loh. Ya. Ya betul. Jadi bagaimana selama Orde berkuasa, CSS ini dengan singkatannya kemudian dibelokkan ke sana kemari ya, ada bawa-bawa etnisnya segala macam. Ini senang Indonesia susah gitu, C-nya sudah lah gitu ya. Gitu kan. Jadi betul-betul mereka berkuasa dengan memasukkan segala macam program arsitek pembangunan dan sebagainya dan sekarang ingin tampil lagi. Nah, saya kira ini ada dua step untuk tampil seperti zaman dulu. Mereka juga tahu orang-orang tua ini tahu bahwa sekarang zamannya sungguh-sungguh sangat berbeda. Sekarang zamannya zaman banteng, zaman merah. Ya. Untuk merah itu sebelah dong. oh iya, ini merah tanpa uban. Sengaja biar nyaru. Nyaru. Biar gak kelihatan tuh nonton. Jangan bawa ke situ. Nah, jadi dia ada dua step. Dia ingin jualan dua calon supaya masuk radar. Masuk radar partai penguasa dan kelompok yang di belakangnya ini. Oh, ternyata dia bisa jadi teman. Dan dulu dia punya track record think tank dan sebagainya. Nanti kalau kita berkuasa kembali, kita bisa minta bantuan dia supaya gelar-gelar partai korup segala macam agak sedikit tereliminasi. Walaupun kita juga
Tahu tidak ada hal yang gratis kan, pasti ada sesuatunya. Ini emang Jawa Barat ini punya panglima keren, Kunto, dan punya radar Baskoro yang keren. Saya nggak nyangka beliau bisa paparkan begitu bagus ya soal IPU tadi, yang Indonesia sudah jadi 94, sudah ratifikasi 3 kali jadi tuan rumah, terakhir 2022. Dan itu tadi apa bahasanya, bahwa deklarasi pelaksanaan pemilu yang jurdil, kriterianya. Jadi disebutkan ini. Dan menarik sekali bahwa bagaimana kekuasaan, kalau pinjam istilah Rocky itu menafikan akal sehat gitu loh. Dengan cara segala macam, ini kan belum waktunya, nanti belum pendaftaran. Padahal kemarin pagi saya bicara sama Mas Adi, ternyata undang-undang kita pemilu itu dilaksanakan paling lambat 20 bulan. Jadi bukan pendaftaran, hitungannya 20 bulan. Nah, sekarang berarti sudah masuk 20 bulan sebelum pencoblosan. Sebelum pemungutan suara. Kalimatnya begitu. Nah, itu menarik sekali. Jadi saya ingin mengutip Mas Adi waktu kemarin kita ngobrol. Dia orangnya baik ya, berhusnuzon ya. Saya bilang dia nggak mau tahu, Mas. Bukan nggak mau tahu, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Jadi untuk hal yang ini kan yang dipaparkan Bang Radar ini kan bagus sekali tuh. Memang perlu pemahaman yang lebih ya, sehingga kalimat Mas Adi lebih tepat. Memang dia nggak ngerti gitu, bahwa dia harus berlaku adil. Karena itu tanggung jawab negara. Negara itu adalah presiden dan segala aparatnya. Tapi dengan sangat naif dia mengatakan ketika wartawan bertanya, kok Nasdem Surya Paloh nggak diundang waktu dia mengumpulkan 6 ketum parpol itu. Lalu dengan sangat naif dia mengatakan, loh kan Pak Surya sudah punya koalisi sendiri. Ini kan kita mau bicara strategi. Itu kan sudah bicara kami dan kamu. Kami dan kalian berhadapan. Dan dia tidak bisa membedakan dengan kalimat berikutnya, saya itu selain sebagai pejabat publik juga pejabat politik. Boleh dong saya dong. Nah, ini kan soal yang sangat naif dan basic sekali. Kita itu negara, rakyat Indonesia negara itu membayari dia sebagai presiden 24 jam. Kita bayari dia itu 24 jam loh. Nggak bisa kita, mohon maaf ya, ini contoh doang ya, bukan niat apa rencana gitu ya. Nggak bisa kita cegat dia di jalan, kemudian dia kita kerjain, lalu ketika polisi menangkap orang, kamu mencelakai presiden. Enggak, saya sedang berusaha mencelakai bapaknya Gibran. Nggak bisa. Kamu mau mencelakai presiden? Enggak, saya sedang berusaha mencelakai mertuanya Bobby. Enggak bisa, dia 24 jam presiden. Untuk itu negara ngasih segala macam fasilitas, pampres segala macam 24 jam. Kalau dia mengatakan, saya selain jadi pejabat publik juga pejabat politik. Lalu jam berapa dia jadi pejabat publik? Jam berapa dia jadi pejabat politik? Jam 9 sampai jam 5 gitu pejabat publik. Lalu jam 6 sampai pagi dia pejabat politik? Ya enggak juga gitu loh. Nah, soal-soal sesederhana ini aja dia nggak ngerti. Ngeri kali. Ya, gitu Mas Adi, monggo. Jadi boleh aku nambahin.